Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelum kita lanjutkan perkuliahan logim kita sore hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, supaya diberikan kemudahan dalam memahami, dalam mempelajari materi sore hari ini ya. Berdoa dipersilahkan. Ya baik. Kemarin kita sudah membahas dan mendiskusikan tentang relasi ya. Jenis-jenisnya kemarin ada relasi yang sifatnya refleksif, kemudian simetris dan transitif gitu ya. Sudah kita diskusikan dengan contoh-contoh soal juga. Ada yang masih bingung, ada yang sudah agak paham, ada yang bingung sekali gitu ya. Ada yang sudah lumayan paham, nah nggak apa-apa. Namanya aja proses belajar. Nah, kita akan lanjutkan ini sifat relasi ini. Jadi kalau relasi yang sekaligus memiliki ketiga sifat kemarin itu, dia refleksif, kemudian dia simetris, dan dia transitif, itu disebut dengan relasi ekuivalensi gitu ya. Jadi relasi ekuivalensi adalah relasi yang sekaligus memiliki ketiga sifat kemarin itu. Refleksif. Ingat, refleksif itu apa? Refleksif apabila setiap elemen dalam himpunan itu berrelasi dengan dirinya sendiri gitu ya. Dan simetris itu apa? Simetris itu apabila ada A berrelasi dengan B, maka B harus berrelasi dengan A. Kebalikannya harus ada. Transitif itu apa? Transitif itu jika ada A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C, maka A harus berrelasi dengan C gitu ya. Itu transitif. Lah, dan kalau ketiga itu berlaku semua, maka disebut dengan relasi ekuivalensi. Contohnya apa ini? Contohnya adalah relasi kesejajaran pada himpunan garis-garis lurus gitu ya. Jadi kalau garis-garis lurus, kalau kita mendefinisikan relasi sejajar dalam himpunan itu, pasti dia akan refleksif. Karena setiap garis sejajar dengan dirinya sendiri gitu ya. Terus dia pasti simetris. Karena apa namanya? Kalau ada garis A sejajar dengan B, nanti garis B sejajar dengan A, gitu ya. Jadi kalau ada dua garis A dan B itu sejajar, maka B dan A juga sejajar, kebalikannya sama aja. Yang ketiga dia transitif. Kalau ada tiga buah garis A sejajar dengan B dan B sejajar dengan C, maka pasti yang A sejajar dengan C, gitu ya. Itu tentang relasi ekuivalensi gitu ya. Terus option. Oke, yang berikutnya contoh lain adalah relasi kesebangunan bentuk-bentuk geometri. Itu juga relasi ekuivalensi karena dia bersifat refleksif, simetris, transitif. Jika ada bangun A, maka pasti bangun A itu sebangun gitu ya dengan dirinya sendiri, itu sudah pasti. Makanya dia refleksif. Terus dia simetris karena kalau ada bangun A sebangun dengan B, maka B itu pasti juga bisa dikatakan sebangun dengan A. Dibalik-balik sama aja. Terus yang ketiga, dia transitif karena kalau kita punya tiga buah bangun A sejajar dengan bangun B, bangun A sebangun dengan bangun B sebangun dengan bangun C, maka bangun A dan bangun C harus sebangun juga. Itu pasti terjadi. Makanya ini juga berlaku refleksif, simetris, transitif, sehingga relasi kesebangunan pada bentuk-bentuk geometris itu adalah relasi ekuivalensi, gitu ya. Nah, ini contoh lain kalau dalam bilangan, kita bisa mendefinisikan relasi ekuivalensi. Apa itu? Yang kemudian disebut nama relasi kongruensi antara bilangan-bilangan bulat, gitu ya. Ini salah satu contoh, Pak. Contohnya kok bentuk-bentuk terus garis, bentuk geometri dan sebagainya. Mbok kasih contoh yang bilangan. Kita kan matematika, Anda mungkin protes itu ya. Matematika kan angka itu kan ya. Biasanya kan anak-anak kalau belum belajar mendalam tentang matematik itu dikiranya matematika hanya bicara tentang angka, menghitung gitu ya. Tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak benar gitu ya. Tapi baiklah, karena sejak awal sudah difahami seperti itu, nanti kalau nggak keluar angka, Anda
menyesal kuliah di matematika ya. Makanya di sini akan kita berikan contoh relasi yang didefinisikan pada angka atau pada bilangan-bilangan bulat. Relasi itu adalah relasi kongruensi sekarang kita berikan. Apa itu? Contohnya ini, definisi kongruensi ini nanti. Misalkan M itu adalah himpunan bilangan-bilangan bulat. Jadi ini M kita definisikan sebagai himpunan yang isinya adalah bilangan-bilangan bulat. Itu ya. Kemudian kita mendefinisikan kongruennya itu apa sih gitu ya. Jadi dikatakan bahwa A itu kongruen dengan B, artinya A berada dalam relasi kongruensi dengan B, A kongruen dengan B, modulo M gitu ya, modulo M, M bilangan alam atau M bilangan asli. Jadi kalau kita bicara kongruen ini ada kelebihannya di sini. Ada apa namanya istilah lain dari kongruen nanti, maksudnya kita meminjam definisi modulo gitu ya. Jadi nanti A kongruen dengan B modulo M jika dan hanya jika, perhatikan di sini, jika apa? Jika dan hanya jika apa? Jika dan hanya jika kalau A dikurangi dengan B itu merupakan kelipatan dari M. Itu ya. Makanya nanti akan dikatakan A kongruen dengan B modulo M. Makanya nanti kalau kita ditanya apakah A kongruen dengan B, ya masih ini pertanyaan itu belum selesai. Harus dilanjutkan dengan ini keterangannya. Kongruen modulo berapa dulu gitu ya. Karena bisa jadi dua dua bilangan itu kongruen pada modulo 2, tapi dia tidak kongruen pada modulo 3. Atau sebaliknya, dua bilangan itu kongruen pada modulo 3, tapi dia tidak kongruen pada modulo 2, gitu ya. Nah, nanti apa namanya notasinya seperti ini. Notasi kongruennya A dikatakan kongruen dengan B, dikasih garis sama dengan 3 ini ya. A kongruen B mod M, maksudnya A kongruen B modulo M. Jika dan hanya jika A dikurangi B sama dengan K kali M, kelipatan. Kelipatan itu boleh kelipatan nolnya, boleh kelipatan positifnya, boleh kelipatan negatif. Tapi yang namanya kelipatan itu pasti kelipatan bilangan bulat ya. Jadi kalau A dikurangi B itu hasilnya adalah kelipatan dari M, maka A dan B dikatakan kongruen modulo M, gitu ya. Sebelum kita masuk ke sifat kongruensi ini, kita akan menjelaskan dulu biar Anda nggak bingung maksudnya bagaimana sih gitu ya. Jadi biar Anda nggak bingung ya. Nih diberikan yang pertama, sorry kekecilan ya. Kita perbesar. Anda melihat ini nggak? Halo? Melihat, Pak. Oke. Diberikan himpunannya tadi dikasih notasi M ya. M itu adalah notasi bilangan-bilangan bulat. Langsung saja saya tulis dalam bentuk bilangan bulat saja biar Anda nggak bingung. Min 3, min 2, min 1 gitu ya. 0, 1, 2. Mohon maaf saya karena nggak di kampus, ini nggak ada papan yang memadai, akhirnya saya menggunakan seperti ini. Yang penting Anda bisa mengikuti. Nah, ini himpunan bilangan bulat. Bulat ya. Terus tadi didefinisikan tadi relasi apa tadi? Kongruensi. Dengan definisinya gimana tadi? A dikatakan kongruen gitu ya. Kongruen nggak usah pakai dengan lah. Kongruen B gitu ya dalam modulo M itu JHJ, jangan bingung ya, JHJ berarti jika dan hanya jika gitu ya. Jika dan hanya jika apa? Kalau kita punya A dikurangi dengan B itu sama dengan K dikalikan M gitu ya. Dengan K-nya adalah tadi, nah ini. Dengan K-nya itu kelipatan bilangan bulat. Maksudnya A dikurangi B itu kelipatan dari plus minus. Nah, ini sorry. Iso ya. Plus minus simbolnya minus plus adanya. Oh ini. Plus minus 1 ya.
dan seterusnya. Pokoknya kelipatannya lah gitulah ya. Nah, Pak, maksudnya bagaimana sih Pak contohnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan bicara dua bilangan, ambil dua bilangan. Misalkan begini. Contohnya. Nah, tanpa saya beri contoh, kira-kira ada yang sudah tahu belum definisi yang dimaksud dengan relasi kongruensi ini? Ada yang sudah tahu belum? Kalau sudah, Anda boleh menjawab, Pak, sudah paham Pak gitu. Ada belum? Belum ada yang paham? Halo? Masih mendengar saya? Masih, Pak. Ada yang paham? Saya belum, Pak. Oke, baik. Jadi gini, misalkan contohnya nanti kita ambil dua bilangan. Satu, gitu ya, kongruen gitu ya, dengan, nggak usah pakai dengan lah. Satu kongruen 6 gitu ya. Nah, ini modulo berapa gitu? Ada yang tahu nggak dari definisi ini kira-kira? Kalau ada yang tahu dengan melihat definisi ini, Anda bisa menjawab. Supaya satu kongruen 6 itu pada modulo berapa? Berarti nanti jika dan hanya jika, ini saya kasih titik-titik dulu. Ada yang bisa mengisi titik-titik ini. Jika dan hanya jika apa? Jika dan hanya jika 1 dikurangi 6, secara definisi itu ya, kita kan tinggal ikuti definisinya aja. 1 dikurangi 6 itu harus sama dengan A dikalikan titik-titik. Artinya harus kelipatannya berapa gitu maksudnya. Ada yang tahu? Halo? Gampang ini loh. Ada yang bisa ngisi ini berapa bilangannya harusnya modulo berapa? 5, Pak. 5, betul. Mas siapa tadi? Muhammad Nasib Abdel. Oke, ini Mas ya. 1 kongruan dengan 6 itu pada mode, aduh, salah mancat print screen. Ya, jadi 1 itu kongruan dengan 6 modulo 5. Kenapa? Karena 1 dikurangi 6 itu adalah kelipatannya 5. Jadi 1 dikurangi 6 itu berapa sih? 1 kurangi 6 kan min 5 gitu kan ya. Min 5 itu adalah K dikali 5 gitu loh. K dikali 5. Makanya berapa sih? K-nya ya min 1 gitu kan ya. Yang penting K-nya itu terserah berapapun, yang penting bilangan bulat. Itu ya. Nah, ini kan 1 dikurangi 6 itu adalah min 5. Min 5 itu kan berarti kelipatan yang 5 ini ya. Dengan demikian 1 itu kongruen 6 pada modulo 5. Sudah mulai paham? Nah, sekarang saya tanya lagi kepada Anda. Misalkan saya ambil bilangan 2 dan 8. 2 dan 8 itu kira-kira dia kongruen pada modulo berapa? Ada yang tahu? Nama? Silahkan menjawab. Yang tahu? Titik-titik gitu ya. Gampang ini loh. Titik. Ada modulo titik-titik. Halo, ada yang tahu? 6, Pak. Apa ini? Ada lagi? Iya. Oh ya, jangan apa. Lumayan ada yang fokus kuliah 1 orang. Yang lain mungkin sedang ngantuk. Ini ya, ini 6. Kenapa? Karena 2 dikurangi 8 itu hasilnya adalah apa? Min 6. Itu ya. Min 6 itu adalah berarti K kali 6 dengan K-nya adalah min 1 juga. Terus saya bertanya kepada Anda, silahkan Afda lagi, Ahda deh tadi ya, sorry. Atau yang lain. Ini tunggal atau enggak? Kira-kira ada nggak modulo lain supaya 2 itu kongruen dengan 8? Ada nggak? Ada, Pak. Ada. Apa, Pak? Apa, Pak? Ada, Pak. Lah ya, berapa? 3, Pak. 3. Mbak siapa ini? Alifah. Alifah. Jadi 2 itu kongruen dengan 8 di modulo yang lain selain di modulo 6 juga di modulo 8. Kenapa? Karena ini min 6 itu juga sekian kali 3 kan, K kali 3. Dengan K-nya berapa? K-nya adalah min
2. Gini ya. Jadi ini contoh-contoh bilangan yang kongruen. Jadi 1 dan 6 itu kongruen pada modulo 5. Terus 2 dan 8 itu kongruen pada modulo 6. Dan ternyata 2 dan 8 juga kongruen juga pada modulo yang lain, jadi modulo 3. Kenapa? Karena 2 min 8 itu hasilnya min 6. Min 6 itu bisa kelipatannya 6, juga bisa kita anggap sebagai kelipatannya 3. Gitu. Terus ada yang mau ngasih contoh lagi yang lain, silahkan. Sebutkan contoh lain sejak awal. Jadi berapa kongruen dengan berapa pada modulo berapa, silahkan sebut nama, kemudian sampaikan. Yang sudah paham, yang belum terlalu paham nggak apa-apa, mau nyoba salah nggak dimarahi kok. Ada yang mau nyoba? Halo, siapa namanya? Bapak. Lensi, Pak. Lensi. Berapa, Mbak? Pilih 2 berapa, Mbak? kongruen. Berapa? 2, Pak. 2 kongruen 9. 9. Kongruen 9. Modulo 7. Modulo 7. Ya, Jika apa? Karena 2 dan hanya dikurangi jika 9 itu iya sama dengan min 7. sama 7. Min 7 itu kan K kali 7 ya. Dengan K-nya berapa? Ya. K-nya min 1, Pak. Jadi yang penting ada nilai K-nya, bilangan bulat. Entah positif, entah negatif, terserah gitu ya. Nah ini bolak-balik sama aja. Artinya kalau kita bilang 2 kongruen 9, berarti juga 9 itu kongruen 2. Karena kan berarti 9 min 2 itu hasilnya 7 gitu ya. Oke. Yang lain lagi silahkan. Ada yang mau ngasih contoh lagi? Awali dari bilangan yang lebih besar dulu, silahkan. Halo. Silahkan, tadi sudah beberapa orang jawab. Tadi ada, terus ada Alifa, terus ada tadi barusan Lensi. Silahkan kalau ada lagi yang mau coba menjawab. Nggak usah malu, nggak usah takut gitu ya. Saya, Pak. Oke, siapa dulu tadi? Siapa namanya? Titis, Pak. Titis ya. Titis itu suaranya ini Mas, Mbak Mas ya? Pak, saya cewek. Oh, Titis, sorry. Mbak Titis ya? Iya. Oke, Mbak, sorry, Mbak. Karena suaranya di laptop ini nggak terlalu jelas. Saya nggak lihat wajahnya. Oke, Mbak Titis. Sebentar, Mbak. Ini saya kasih contoh ini. Penulisan yang lain, berarti ini bisa kita tulis seperti ini nanti. 1 kongruen 6 gitu ya. Terus ini di belakangnya mod 5. Mod itu biasanya dia bisa mod 5 gitu ya. Jadi ini notasi yang lain, yang di dalam kurung ini notasi lain. Jadi 1 kongruen 6 modulo 5 ini bisa kita tulis gini aja. 1 terus garis 36 mod 5. Nah, sekarang Mbak Titis tadi, Mbak, silakan, Mbak. Pak, 7 kongruen 3 modulo 4 sama 2. Satunya 4, satunya 2. Oh, berarti bisa 2 dalam 2 modulo ya? Iya. Sebentar. Ini 7 kongruen 3 pada modulo 4 yang 1 ya. Ini karena apa, Mbak? Karena kalau dikurangi itu hasilnya 4 ya? Iya, Pak. Jadi karena 7 kalau dikurangi 2 itu 2 tuh 3 itu hasilnya 4, dan 4 itu adalah 1 kali 4 gitu ya. Tetapi yang kedua, dia juga bisa kongruen pada modulo berapa, Mbak? Modulo 2. Modulo 2 itu ya. Dia juga kongruen pada modulo 2 karena apa? 4 itu adalah ini. Jadi hasil pengurangannya, selisihnya itu 4 itu adalah kelipatannya 2 atau 2 kali 2 gitu ya. Iya, Pak. Oke, itu tadi ada satu lagi Mbak tadi yang
sempat ngomong tadi, siapa tadi ya? Yang hampir bersamaan dengan Mbak Titis tadi? Saya, Pak. Mbak siapa namanya? Siapa? Karisma. Mbak Karisma. Ada ngasih contoh, Mbak? Boleh nggak, Pak? Boleh lah. Silakan. Ya, ini 10 Heeh. kongruen 2. Itu bisa modulo 8, modulo 4, sama modulo 2. Oke, bahkan di 3 modulo ya. Jadi 10 itu kongruen dengan 2 gitu ya. Itu bisa di modulo berapa, Mbak? Modulo 8, karena 10 kurangi dikurangi 2, 2 itu sama dengan 8. 8. 8 itu berarti 1 kali 8 ya. Kelipatannya Iya. 1. Terus Modulo 4, kita juga bisa mengatakan 10 itu kongruen dengan 2 modulo 4. 4. Karena 10 min 2 itu 8 sama dengan 2 kali 4. 2 kali 4. Jadi kelipatannya 4. Kita juga bisa mengatakan Modulo 2. modulo 2 karena 4 dikali 2. Oke, jadi 8 itu selisihnya 10 min 2 itu kan 8 itu adalah 4 kali 2 ya. Oke, Ya, jadi itu kira-kira sudah mulai paham Anda masalah kongruen ini? Yang lain yang belum menjawab saya yakin bukan karena nggak paham tapi rendah hati gitu ya mungkin ya. Pak saya nggak mau sombong, nggak apa-apa. Tapi ini bukan masalah sombong nggak sombong ya. Apa jenenge? Anda menjawab seperti ini tuh kita diskusi biar Anda paham, saya juga yakin bahwa Anda paham, yang lain juga ikut paham karena ikut mendengar diskusi kita gitu ya. Contoh kongruen. Oke. Lalu yang lain saya tanya pada Anda, paham enggak? Paham belum? Paham, Pak. Oke, yang belum paham ada? Silahkan, nggak usah malu. Ada yang belum paham? Sampaikan saja, tak jelaskan lagi. 1, 2, 3. Oke, nggak ada ya. Terus sudah paham semua. Nah, sekarang kalau sudah paham semua, kita harus masuk ke sini. Bahwa kita bisa membuktikan relasi yang seperti itu merupakan relasi ekuivalensi, gitu ya. Kenapa relasi ekuivalensi? Karena relasi kongruensi itu pasti yang pertama memenuhi sifat refleksif. Nah, kenapa? Kenapa refleksif? Ingat definisi refleksif adalah setiap elemen berelasi dengan dirinya sendiri. Menurut Anda betul apa enggak? Apakah setiap elemen itu kongruen dengan dirinya sendiri? Halo? Betul enggak? Bingung ya? Ambil saja katakan A gitu ya. A minus A itu hasilnya kan pasti 0. 0 itu kan dikalikan berapapun tetap 0. Jadi kelipatan pasti kelipatan 0 itu. Jadi pasti kelipatan berapapun maksudnya ya. Jadi A itu pasti kongruen dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, sifat simetris artinya jika ada A kongruen dengan B pada modulo M itu juga bisa kita katakan B kongruen dengan A modulo M. Jadi kalau di sini tadi kalau kita bilang 10 itu kongruen dengan 2 pada modulo 2, kita kan juga bisa bicara sebaliknya bahwa ini bisa kita balik seperti ini kan ngomongnya bahwa 2 itu pasti juga akan kongruen dengan 10 modulo 2 karena kan tinggal dibalik ini 2 itu kita kurangi 10 itu hasilnya adalah minus 8. Jadi minus 8 itu adalah kalau 10 dan 2 itu adalah 4 kalinya 2, kalau ini berarti minus 4 kalinya 2 kan gitu ya, tapi tetap kongruen karena baik kelipatan 4 maupun kelipatan minus 4-nya tetap sama saja kelipatan bulat, jadi masih kongruen gitu ya. Tuh, ini dia simetris. Yang ketiga dia transitif gitu ya. Jadi kalau ada A kongruen dengan B pada modulo M dan kita punya B kongruen dengan C pada modulo M, nanti A dengan C itu juga akan kongruen pada modulo M. Perhatikan di sini.
Karena A itu kongruen dengan B, kan berarti secara definisi tadi seperti ini. A dikurangi B itu harus K1 kali M, artinya harus kelipatannya M. Terus, karena B itu kongruen dengan C, ini bingung, tak jelaskan ini aja. Ini. Nggak pakai angka atau Pak? Ya, kalau namanya pembuktian kayak tadi itu nggak pakai angka ya. Pembuktian itu harus pakai, tadi, membuktikan transitif ya. Sorry. Bukti transitif dari relasi kongruensi gitu ya. Tadi kan kita ingin buktikan apa? Jadi kita kan akan dibuktikan gitu ya. Untuk jadi akan kita buktikan untuk setiap, harus pakai huruf notasi variabel bebas gitu ya, variabel independen, artinya jangan dibatasi pada bilangan tertentu. Namanya membuktikan tuh kemarin dibukti masih salah, banyak yang salah karena terutama di masalah yang pembuktian tentang himpunan-himpunan itu ya, soal nomor 4 itu, karena malah mengambil contoh himpunan yang diisi bilangan sendiri. Diisi, Pak, saya nggak diisi bilangan, tapi saya isi huruf, Pak, ya podo wae, tapi itu adalah kasus khusus dari himpunan, bukan himpunan secara umum gitu ya. Nah, ini akan dibuktikan bahwa untuk setiap ABC gitu ya, apa tadi definisi transitif itu? Jika A, ya, kita ingin membuktikan masalah kongruensi kan. Jika A itu kongruen dengan B pada modulo M, gitu ya, dan yang kedua tadi apa? B itu kongruen dengan C pada modulo M, maka apa? A dengan C juga harus kongruen pada ini modulo M, gitu ya. Jadi ini yang ingin kita buktikan, bahwa jika A itu kongruen dengan B modulo M dan B itu kongruen dengan C modulo M, maka A harus kongruen dengan C modulo M. Ini harus berlaku untuk setiap A, B, dan C. Nah, bagaimana pembuktiannya? Sekaligus Anda belajar pembuktian ya. Nah, yang pertama gini, karena kita ingin mengambil membuktikan untuk setiap ABC elemen M, maka kita harus mengambil 3 elemen itu. Ambil sembarang gitu ya, ABC elemen M. Ambil sembarang ABC elemen M dengan ketentuan ini harus sudah berlaku, karena ini diketahui ya. Nah, ini dengan diketahui gitu. A harus kongruen dengan B modulo M dan B harus kongruen dengan C modulo M. Ini kita dengan bukti maju ya, bukti pembuktian langsung, bukan kontraposisi dan bukan kontradiksi. Nah, ini yang diketahui. Nah, perhatikan di sini. Kalau yang diketahui ini, berarti kita sekarang jabarkan dari yang diketahui itu maknanya apa gitu ya. Kita jabarkan makna ini. Karena A itu kongruen dengan B modulo M, artinya gitu ya. Artinya apa? Sesuai definisi kongruensi tadi. Kalau A itu dikatakan kongruen dengan B modulo M, itu artinya kalau kita A kita kurangi dengan B gitu ya, hasilnya harus kelipatan dari M gitu kan. Berarti hasilnya adalah K dikali M. Gitu ya. Nah, terus yang kedua, karena diketahui juga di sini B itu kongruen dengan C modulo M, berarti ini B kongruen dengan C modulo M, artinya apa? Artinya B kalau kita kurangi C itu juga kelipatan dari M. Nah, cuman di sini hati-hati. Kalau kita sudah terbiasa membuktikan, kita akan lebih waspada di sini. Tiga bilangan A, B, dan C ini kan kita sama-sama nggak tahu. Pokoknya yang diketahui adalah dia kongruen gitu ya, dan kongruen pasti kelipatannya M. Nah, A minus B dan B minus C itu kan belum tentu hasilnya sama. Maksudnya ini hasilnya mungkin yang satu kalau katakanlah kongruen di modulo 5, yang satu mungkin 10, satu mungkin 15, kan belum tentu 10 dan 10. Maka di sini kita kasih K1, di sini kita kasih K2 gitu ya. Maksudnya
sama-sama kelipatan M, tapi kelipatan berapa kalinya kita nggak tahu. Yang penting ini kelipatan M, ini juga kelipatan M, gitu ya. Karena ini belum tentu sama. Pak, tapi kan boleh sama, boleh-boleh saja, tapi belum tentu sama, gitu ya. Ini karena ini artinya ini, karena ini artinya ini. Nah, yang ingin kita buktikan apa sih? Yang ingin kita buktikan kan ini. Perhatikan. Bahwa A itu kongruen dengan C juga modulo M. Nah, ini kita kasih gini. Ini 1 atau I gini. Ini 2, I2 gini ya. Terus kita bisa bilang gini kan. Dari 1 dan 2 gitu ya. Kita peroleh itu apa? Kita jumlahkan saja di sini. Kita jumlahkan. Aduh, sorry. Ini loh. Ini A minus B ini kita tambah dengan ruas kiri, kita tambah ruas kiri, berarti kita tambah dengan B minus C gitu ya. Hasilnya berarti kan di sini kalau ini kita tambah ini kan berarti hasilnya adalah ini kita tambah ini. Jadi hasilnya adalah K1 dikali M ditambah K2 dikali M gitu ya. Perhatikan kalau kita punya dua persamaan ini kan, sekian sama dengan sekian, terus sekian lain sama dengan sekian yang lain gitu. Jadi kan ini kalau kita menambahkan ruas kiri dengan ruas kiri, ruas kanan kan juga harus tambahkan ruas kanan, itu kan masih sama ya. Itu ini sudah difahami secara umum lah dalam matematika, Anda nggak perlu, saya kira Anda nggak bingung. Nah di sini kita peroleh apa? Dari sini kita peroleh ini, sehingga apa? Perhatikan di sini. Karena ini bilangan, maka berlaku sifat komutatif, distributif, gitu ya, dan sebagainya asosiatif. Jadi ini boleh kurung-kurungnya kan kita buka boleh. Jadi ini A dikurangi B tambah B kurangi C. Hasilnya berarti adalah A min C. Yang sebelah kiri hasilnya A min C. Yang sebelah kanan hasilnya apa ini? Sebelah kanan kalau kita distributifkan, kita ringkas menjadi K1 tambah K2 dikalikan M. Perhatikan di sini. Tolong saya dijawab. Kalau seperti ini, A min C sama dengan K1 plus K2M, apakah itu artinya A min C masih kelipatannya M atau enggak? Ada yang bisa jawab? Masih, Pak. Masih ya? Jadi, K1 tambah K2 tetap bilangan bulat ya. Artinya ini A dikurangi C tetap kelipatannya M. Nah, dengan demikian, terbukti gitu kan ya, karena A min C itu masih kelipatannya M, berarti terbukti ini, terbukti bahwa A itu kongruen dengan C modulo M gitu. Itu kira-kira pembuktian sifat transitif dari relasi kongruensi. Paham nggak Anda dari penjelasan saya ini? Suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa, Pak. Jelas, Pak. Bisa. Anda bisa memahami ini tadi, proses pembuktiannya ini tadi? Bisa, Pak. Yang lain? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kalau pas dijelasin ini bisa ya. Besok nek pas ujian mana ya? Belum tahu, Pak. Nggak apa. Ujian itu ada, meskipun online gitu ya, meskipun tidak mengerjakan di depan dosennya itu, kalau sudah ada kata-kata ujian itu Anda sudah demam panggung dulu ya. Rasanya wis keringat dingin dulu gitu. Jadi sesuatu yang cukup mudah itu jadi sulit hanya gara-gara kata ujian gitu ya. Seperti halnya kalau yang cowok-cowok atau yang cewek-cewek sama aja sih. Di sini ada yang pernah ujian SIM? Ada nggak? Halo? Pernah, Pak. Praktek bener ya? Satu orang, yang lain nembak ya? Yang lain, Pak, itu bukan nyuap, Pak, itu ya. Itu membeli hak sendiri. Karena kalau harus ujian praktek nggak pernah lolos itu ya. Mas tadi yang pernah siapa tadi? Mas siapa? Dua, Pak. Oh, lulus, Mas? Yang alhamdulillah saya lulus. Lulus berarti SIM-nya bener-bener SIM murni tanpa nembak, Mas ya? Lama, Pak, tapi. Mas mau coba berkali-kali gitu ya? Iya, Pak. Nah, ya.
janjane itu kan yang diujikan itu hampir sama kayak yang kita lakukan di jalan ya. Maksudnya yang tertulis juga gitu, yang penting lihat rambu-rambu. Yang sama di jalan kan kita harus tahu rambu-rambu. Kapan nggak boleh belok kanan, kapan nggak boleh belok kiri gitu ya, kapan jalan searah gitu kan. Kemudian nyalip itu bagaimana kalau mau kanan tuh ya sennya yang dihidupkan yang kanan, bukan sebaliknya gitu ya. Mbak-mbak diingat-ingat. Lah, itu hal yang setiap hari kita lakukan sebenarnya. Terus praktek motor itu meskipun memang agak sulit sih, angka 8 gitu ya. Terus membentuk lingkaran itu kan. Kadang-kadang Anda kalau di jalan malah lebih ekstrim dari itu kan. Kalau pas nyalip itu lebih ekstrim dari itu. Nyalip tipis-tipis itu Anda pinter banget. Tapi pas ujian nggak bisa. Kenapa? Karena dilihat pengawasnya gitu ya. Dilihat Pak polisinya, ada pengawasnya, dan ada kata-kata ujian tadi itu Anda grogi ya, ujian SIM gitu ya. Anda grogi gitu ya. Jadi akhirnya banyak yang nggak lulus. Karena banyak yang lulus, akhirnya banyak yang nembak SIM gitu ya. Karena banyak yang nembak, ya akhirnya banyak yang pengen jadi polisi. Enggak, saya kira di sini nggak ada ya. Ini bukan apa namanya mendiskreditkan profesi polisi, bukan ya. Hanya memang ya Indonesia itu kayak gini ya. Gitu. Ini semoga sekarang paham, besok pas ujian seandainya ada pertanyaan seperti ini suruh pembuktian tentang sifat transitif, sifat refleksif atau simetris juga semoga paham gitu ya. Kita lanjutkan. Jadi terbukti bahwa tadi ini relasi ekuivalensi relasi kongruensi itu adalah merupakan relasi ekuivalensi. Karena apa? Karena dia berlaku sifat refleksif, dia berlaku sifat simetris, dan dia berlaku sifat transitif. Tadi yang saya buktikan cuma yang transitif saja, yang ini kan mudah ini. Yang buktinya ini aja kan. Refleksif karena apa? Karena untuk setiap A minus A itu 0. 0 berarti 0 kali M kan ya. Pasti 0 itu kelipatannya M, sehingga A itu pasti kongruen dengan A modulo M. Terus A kongruen B, ya pasti B kongruen A. Karena kalau A min B itu KM, berarti B min A kan minus KM gitu. Tetap sama-sama kelipatan dari M. Sehingga kalau A kongruen B, maka B kongruen A, dan simetris terpenuhi. Yang sedikit agak panjang dan agak mungkin ribet kan yang transitif tadi sudah saya bantu di sini. Semoga Anda paham ya. Nah, sekarang perhatikan di sini ada suatu buah teorema. Bunyinya seperti ini. Relasi ekuivalensi antara anggota-anggota semesta M gitu ya, mengakibatkan adanya penggolongan. Sebentar. Ini ya, apa namanya, relasi ekuivalensi antara anggota-anggota semesta M itu mengakibatkan adanya penggolongan atau partitioning, pempartisian gitu ya, di dalam M, yaitu gini, M terbagi atas himpunan-himpunan bagian gitu ya. Atas himpunan-himpunan bagian itu bisa disebut sebagai golongan, atau himpunan bagian itu bisa disebut sebagai kelas gitu ya. Yang masing-masing kelas itu tidak kosong dan saling asing. Apa itu yang disebut saling asing? Saling asing itu artinya tidak punya irisan. Satu golongan dengan golongan yang lain, satu kelas dengan kelas yang lain, itu saling asing. Tidak saling beririsan gitu ya. Demikian hingga setiap anggota dari himpunan itu hanya berada dalam satu golongan saja. Gitu ya. Jadi gini, sederhananya mungkin kalau dikasih pakai gambaran itu semoga Anda juga lebih paham ya. Gini ya. Kita aduh ini kok warnanya ini ya. Gini. Katakanlah ini himpunan M gitu ya. Terus kita mendefinisikan relasi ekuivalensi dari di dalam himpunan M ini. Contoh yang sebentar, saya berikan contoh dalam dunia nyata dulu, yang agak sederhana dulu aja lah ya. Katakanlah relasinya adalah relasi, apa ya enaknya ya. Dalam dunia sosial Anda itu, terutama yang cewek-cewek, cowok juga bodoh sih. Relasi
pertemanan misal, tapi ini misalkan, meskipun tidak mirip banget dengan di dunia nyata ya. Katakanlah bahwa relasi pertemanan itu berlaku sifat ekivalensi, itu kita anggap saja ya. Katakanlah relasi pertemanan di antara himpunan manusia itu berlaku sifat ekivalensi. Nah, nanti relasi pertemanan itu akan memunculkan adanya partisi-partisi atau golongan-golongan atau geng-geng gitu ya. Banyaknya geng gitu. Itu kalau relasi pertemanan adalah relasi ekivalensi, tapi memang kenyataannya tidak selalu pertemanan itu adalah ekivalensi ya, karena tidak selalu pertemanan itu akan memunculkan geng-geng yang saling asing gitu. Karena kadang ada geng itu yang saling beririsan, si A ikut geng A dan geng B gitu ya. Tapi ini kita anggap dulu, karena ini untuk contoh kita anggap dulu bahwa relasi pertemanan itu adalah relasi ekivalensi. Jadi dia relasi pertemanan bersifat refleksif, artinya seorang itu pasti berteman dengan dirinya sendiri. Terus kalau A berteman dengan B, B berteman dengan A gitu ya. Terus anggaplah kalau A berteman dengan B dan B berteman dengan C, anggaplah A juga berteman dengan C, transitif. Jadi nanti supaya relasi itu menjadi ekivalensi lah. Nanti relasi ekivalensi dalam pertemanan tadi, katakanlah ini himpunan kelas Loghim gitu ya, himpunan kelas B angkatan 2020 itu akan memunculkan geng-geng tadi atau kelas-kelas ekivalensi. Artinya katakanlah di kelas itu akan memunculkan anggap saja menjadi 4 golongan gitu ya. 4 golongan. Karena pertemanan tadi itu adalah ekivalensi, maka 4 golongan di dalam kelas itu akan saling asing, gitu ya. Ini sama, nah ini. Jadi satu kelas itu akan terbagi menjadi 4 geng, 4 golongan, gitu ya. Dimana semua anggota dari kelas itu, semua anggota mahasiswa di dalam kelas B tadi itu harus masuk ke dalam salah satu di dalam geng ini. Tidak ada yang nggak masuk gitu ya, harus masuk semua, karena tadi minimal setiap orang itu berrelasi dengan dirinya sendiri, berarti setiap orang pasti punya relasi, jadi harus masuk ke salah satunya. Jadi ini geng A, geng B gitu ya, ini geng C, kelompok C. Oke, kok kita nganu ya, fantasinya jelek ya, kelompok asal ya, kelompok D gitu ya. Jadi setiap mahasiswa akan masuk ke dalam masing-masing kelompok ini. Dan perhatikan di sini tidak saling asing, tidak boleh seperti ini. Jadi tidak boleh ada irisan antara A dengan B, gitu ya. Kalau ada beririsan itu namanya bukan partisi. Yang namanya partisi atau kelas-kelas ekivalensi itu harus benar-benar terpisah. Itu yang disebut dengan kelas yang saling asing, itu seperti itu. Benar-benar nggak punya irisan antara satu dengan yang lain. Maksudnya ya satu kelompok ini hanya berteman dengan mereka sendiri saja, gitu ya. Tidak ada satu anggota di sini yang berteman dengan kelas yang lain. Di sini juga sama. Di kelompok B itu setiap orang berteman dengan orang-orang di kelompok B saja, tidak pernah berkomunikasi atau berteman dengan kelompok yang lain. Begitu juga dengan kelas C, begitu juga dengan kelas D. Itu yang disebut dengan kelas-kelas yang saling asing. Nah, relasi ekivalensi itu memunculkan gitu ya, memunculkan terbentuknya partisi seperti ini. Jadi itu yang dimaksud dengan penjelasan di sini, biar Anda punya gambaran gitu ya. Jadi tadi bahwa relasi ekivalensi itu mengakibatkan adanya penggolongan atau partitioning di dalam himpunan M, yaitu bahwa M terbagi atas himpunan-himpunan bagian atau golongan-golongan atau kelas-kelas atau kelompok-kelompok tadi ya, yang masing-masing tidak kosong. Jadi ini tidak ada yang himpunan kosong, masing-masing ini punya isi, punya anggota, dan ini saling asing tadi, jadi tidak punya irisan satu dengan yang lain. Sehingga setiap anggota dari M berada dalam satu dan hanya satu. Maksudnya setiap anggota dari M itu pasti berada dalam salah satu di sini dan tidak boleh terletak pada 2 kelompok, harus dalam 1 kelompok saja. Itu yang dimaksud di sini. Sudah punya gambaran belum? Tolong dijawab. Maksudnya dulu, sudah punya gambaran belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah ya. Oke. Lah sekarang ini kalau buktinya agak panjang sih.
perlu dijelaskan ya. Jadi ini saya jelaskan sekilas. Misalkan relasi ekuivalensi disebut dengan R, relasi R gitu ya. Maka kita kumpulkan semua elemen-elemen yang berada dalam relasi R dengan A dalam suatu himpunan MA. Jadi kita ambil sebuah elemen A dulu, terus kita mengumpulkan semua orang yang berteman dengan A, berrelasi dengan A. Itu kita kumpulkan jadi satu dalam himpunan MA ini, gitu ya. Dan MA ini tidak boleh kosong karena minimal ada himpunan yang berrelasi dengan dirinya sendiri, ARA. Sehingga minimal ada satu anggota, yaitu A itu sendiri, gitu ya. Kemudian setelah itu, jika dua kelas berserikat satu elemen, maka dua kelas tersebut pasti berimpit. Maksudnya adalah, seandainya ada, kita ketahui di sini, maksudnya gini ya, seandainya kita ketahui, oh ternyata, saya novel aja, ini juga. Nah, seandainya ya, ini seandainya kita ketahui bahwa ada satu orang itu yang terletak pada dua kelompok gitu ya, maka kalau aturan relasi ekuivalensi itu dua kelompok itu sebenarnya kelompok yang sama gitu ya, ini berimpit mereka. Karena tadi syaratnya itu harus benar-benar terpisah, nggak boleh ada irisan. Jadi kalau kita ketahui, kok itu ada satu orang yang berada pada dua kelompok ya, A dan B ya. Kalau kita ketahui satu saja, ada satu orang yang berada pada kelompok A dan kelompok B, maka langsung bisa kita simpulkan bahwa sesungguhnya A dan B itu kelompok yang sama gitu. Karena yang lain pasti juga sama. Yang lain nanti juga pasti berada pada dua kelompok itu gitu. Makanya tadi benar-benar harus terpisah. Nggak boleh ada satu orang pun gitu, atau satu elemen pun yang terletak pada dua kelompok. Satu saja nggak boleh gitu ya. Harus benar-benar tidak punya irisan. Karena ada satu saja yang ketahuan tadi berada pada dua kelompok, mengakibatkan dua kelompok itu langsung berimpit seret gitu. Langsung dianggap sama, gitu ya. Itu maknanya tadi kata-kata ini. Jika dua kelas berserikat satu elemen, maka dua kelas tersebut berimpit, itu ya. Kontraposisinya adalah jika dua kelas tidak berimpit, maka dua kelas tersebut tidak berserikat. Hanya tidak punya irisan satu elemen pun, gitu ya. Artinya saling asing. Nah, ini kita misalkan MA dan MB itu punya irisan atau berserikat elemen C. Karena C itu elemen MA, maka C itu berrelasi dengan A pasti. Karena tadi yang berada pada A, pada MA itu adalah seluruh elemen-elemen yang punya relasi dengan A. Jadi kalau C terletak pada himpunan MA, maka C harus berrelasi dengan A. Karena R itu adalah relasi yang simetris, kalau C berrelasi dengan A, maka A itu berrelasi dengan C. Gitu ya. Terus tadi, ini kan tadi MA dan MB itu punya irisan elemen C. Jadi C selain terletak pada MA, juga terletak pada MB kan. Karena C terletak pada MB, itu kita punya makna juga bahwa C itu berrelasi dengan B. Karena MB tadi dibentuk dari himpunan ya, dari semua elemen yang berrelasi dengan B itu ya. Makanya C, kalau C itu elemen MB, maka C juga harus berrelasi dengan B. Karena berlaku sifat transitif gitu ya. Tadi di awal kita punya A berrelasi dengan C, dan C ini berrelasi dengan B, ARC dan CRB, pada ekuivalensi itu berlaku sifat transitif, itu akan berakibat A berrelasi dengan B gitu ya. Jadi kalau A berrelasi dengan C dan C berrelasi dengan B, itu kan akibatnya A berrelasi dengan B, dengan transitif ya. Nah, kalau A berrelasi dengan B, ini kalau kita ambil sembarang P elemen MA, nah nanti kan akhirnya semuanya sama. Tidak hanya C ini saja, elemen-elemen yang lain nanti juga akan berakibat berada pada tadi terletak pada keduanya, gitu ya. Jadi ini kalau kita ambil P elemen MA sembarang, maka P pasti berrelasi dengan A. Tapi karena ARB, P juga harus berrelasi dengan B. Jadi ternyata kalau P berrelasi dengan A, maka P juga harus berrelasi dengan B gitu ya. Maka P terletak di MA berakibat P terletak di MB, artinya MA subsetnya MB gitu ya. Dan sebaliknya juga sama. Dengan cara yang sebaliknya, kita ambil Q elemen MB, karena Q berrelasi dengan B gitu ya. Sedangkan B itu adalah berrelasi dengan A, maka Q juga harus berrelasi dengan A.
Artinya Q terletak pada himpunan MA. Jadi kalau kita mengambil Q elemen MB, kita akan mendapatkan Q elemen MA, berarti MB subsetnya MA. Nah, karena MA subset MB dan MB subset MA, terbukti bahwa MA subsetnya MB. Tadi seperti yang saya jelaskan tadi, ketahuan satu saja elemen irisan keduanya, C, terletak pada MA maupun MB, itu akan mengakibatkan MA sama dengan MB, gitu ya. Ini. Secara teori pembuktian seperti ini. Secara gambaran tadi itu. Ada satu elemen di sini aja, titik satu di sini itu serikat antara keduanya atau irisan antara keduanya, itu akan mengakibatkan yang lain itu ya terletak pada keduanya juga. Artinya ini akan berimbit sama gitu antara A dan B. Harus saling asing gitu ya. Nah, contohnya ini. Kelas-kelas atau golongan-golongan itu disebut dengan kelas-kelas atau golongan-golongan ekivalensi itu ya. Notasinya nanti diberikan tanda bar di atasnya ini. A bar, A garis atas itu ya. Ini notasi kelas atau notasi partisi gitu ya. Atau dalam struktur aljabar besok Anda akan mengenal dengan ini himpunan quotient. Quotient itu himpunan ya tadi himpunan kelas-kelas ekivalensi gitu ya. Quotient gitu ya. Contohnya ini contohnya relasi sejajar ini. Perhatikan, relasi sejajar pada garis-garis di bidang datar, itu relasi ekivalensi kan, karena tadi sudah saya jelaskan, sejajar itu pasti refleksif, simetris, dan transitif. Nah, relasi sejajar itu akan mengakibatkan membentuk partisi atau kelompok-kelompok atau golongan-golongan ini. Misalkan ini MA, ini adalah apa? MA itu adalah kelompok semua garis yang sejajar dengan A, itu dikelompokkan menjadi MA, himpunan MA ini. Terus ada MB ini. MB adalah kelompok atau himpunan dari semua garis yang bersejajar dengan B atau berrelasi dengan B. Relasinya relasi sejajar ya. Terus ini, kelompok MC ini adalah kelompok yang memuat garis-garis, semua garis-garis yang sejajar dengan garis C gitu ya. Dan antara MA, MB, dan MC ini pasti saling asing atau tidak punya irisan. Artinya nggak mungkin garis yang ada di A itu berada di B, dan nggak mungkin ada garis di B berada di C, dan sebaliknya. Nggak mungkin ada garis di C yang berada di A. Gitu ya, pasti ini saling asing. Jadi setiap kelompok ini pasti akan saling asing. Itu maksudnya tidak punya irisan. Baik antara MA, MB, dan MC itu tidak punya irisan garis. Bukan perpotongan lah ya, irisan itu maksudnya anggotanya sama. Ini Pak ini beririsan, ini bukan beririsan, ini namanya garis yang berpotongan. Kita sedang nggak bicara perpotongan, kita sedang berbicara irisan himpunan gitu ya, bukan perpotongan garis. Gitu kira-kira. Nah, sekarang akan kita terapkan pada apa yang sudah kita pelajari tadi, masalah kongruensi tadi. Yang mungkin selama ini saya tanya kepada Anda pernah mendengar istilah bilangan modulo nggak? Himpunan bilangan modulo nggak? Ada yang pernah? Himpunan bilangan bulat modulo itu ada yang pernah dengar nggak? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum? Satu pun belum pernah ada? Belum pernah ya, Pak. Kenapa loh, Sah? Belum, Pak. Belum, Pak. Anda sudah kelas 3 belum? Sudah pernah kelas 3 SMA ya? Sudah kuliah tapi belum pernah dengar bilangan bulat modulo ya? Nggak, satu pun nggak ada yang tahu ini, bilangan yakin. Halo, tolong yang tahu tunjuk muka, tunjuk mukanya gimana? Boleh bersuara yang tahu? Nggak ada yang tahu, satu pun? Oh, tak kira ngerti. Jangan loh, kalau kita punya 6 gitu ya, 6 modulo 5 itu berapa? Ada nggak ada yang tahu? Kalau ada yang tahu silakan ngomong. Saya tahu, Pak. Apa kena mau ngerti kebangetan lah semester gitu. Yang lain? Selain Javas, ada yang tahu? Selain Javas dan Irfan? Nggak tahu, Pak. Yakin nggak tahu ya? Oh, tak kira ngerti, Cah. Itu loh, sisa pembagian tuh loh. 6 modulo 5 itu berarti kan 6 dibagi 5, hasilnya berapa? 1, Pak. Sisanya? 1. 1, berarti 6 modulo 5 itu 1 gitu, Cah, maksudnya. Paham nggak? Baru tahu ini? Paham, Pak.
Baru tahu nggak? Ada yang sudah tahu sebelumnya? Tahu tapi nggak tahu namanya atau gimana sih? Kayaknya udah pernah Pak, cuman Tidak terlalu familiar ya? iya Pak. Jadi kalau 7 modulo 5 berapa? 2, Pak. 2, Pak. Dua, Pak. Oke. Kalau ini Cah, 9 modulo 5 berapa? 4. 4. Oke. Saya tak contoh sing oke ben mudeng sik iki. Sekarang saya tanya, 13 modulo 5 berapa? 3, Pak. Berapa? 3, Pak. 3. Ya, karena sisa pembagian tadi ya, sesederhananya adalah sisa pembagian sebenarnya. Jadi sisa pembagian. Apa namanya? 13 bagi 5, hasilnya 2, sisanya 3, gitu ya. Terus saya tanya lagi. 100 modulo 5 berapa, Cah? 0 Pak. 0, Pak. Berapa? 0. 0. Oh, kenapa? Habis. Karena habis, nggak ada sisanya. Tidak bersisa. Nah, karena habis dibagi, gitu ya. Terus saya tanya kepada Anda, 87 modulo 5 berapa? 2, Pak. 2, Pak. 2, gitu ya. Sampai di sini sudah paham? Paham semua? Paham Pak. Ada yang belum paham? Jujur aja, nggak usah malu sama temannya, nggak usah sungkan. Paham ya? Deal dulu, paham ya? Paham Pak. Paham. Paham, Pak. Nah, karena berikutnya kita akan menjelaskan itu, apa namanya, asal mula terbentuknya partisi pada himpunan bilangan bulat modulo. Saya tanya seperti ini, berarti nanti seandainya ini kita simpulkan. Jadi simpulannya dalam himpunan bilangan bulat modulo 5 itu notasinya ini ya, dinotasikan himpunan bilangan bulat modulo 5 itu dinotasikan Z ya. Z itu sebenarnya himpunan untuk integer. Kalau tadi di beberapa slide tadi sering disebut dengan M, enggak tahu. Saya pakai Z aja lah. Ini yang paling umum digunakan. Notasinya nanti gini aja. Notasinya Z indeks 5. Ini maksudnya adalah himpunan bilangan bulat modulo 5. Itu punya berapa anggota? Punya titik-titik anggota. Ada yang bisa jawab? Halo. Jadi dalam himpunan bilangan bulat modulo 5 itu punya berapa anggota sih? Ada yang tahu? 5 Pak. Mungkin, Pak. 5, Pak. Berapa? 5. Apa saja? 5, Pak. 5. Apa saja? 0, Oh, 1, 2, 3, 4. 4. Mungkin nggak lebih dari itu? Tidak. Tidak Pak. Enggak ya. Nah, enggak. Jadi ini hanya ada tadi yaitu 0. Nah, tapi ini nolnya 0 bukan 0 bilangan biasa, tapi dia nolnya adalah tadi yang disebut dengan kelas ekivalensi tadi. Jadi 0 dikasih bar di atasnya. Bar di tik. Nah, gini. Jadi isinya adalah 0, kemudian sorry. 1. Ini biar Anda paham, saya pelan-pelan nggak apa ya. 2, sorry. 2, 3, dan 4 gitu. Jadi dalam himpunan bilangan bulat modulo 5 itu yang dinotasikan dengan apa namanya, Z5 itu kita punya 5 anggota, yaitu ini ya, jadi ini
Z5 itu adalah himpunan yang isinya ini. Jadi himpunan bilangan bulat modulo 5 isinya 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena nanti kalau kita bilang 6 itu akan masuk ke sini, 1. Kita bilang 7 itu akan masuk ke 2 sini. Kita bilang 9 itu nggak ada di himpunan bulat modulo 5. Yang ada 4. Jadi 9 itu sudah termuat di dalam 4 ini. 13 ini sudah termuat di dalam 3 ini. 100 ini sudah termuat di dalam 0 ini. 87 ini sudah termuat di dalam 2 ini. Dan seterusnya. Nanti berarti seluruh bilangan bulat biasa, jadi seluruh anggota Z, himpunan bilangan bulat biasa, itu mereka semua akan dimasukkan ke dalam salah satu di antara 5 partisi ini. Sudah paham Anda? Paham belum? Paham, Mbak. Sudah, Pak. Paham ya? Nah, oke. Nah, kalau secara teori relasi ekuivalensi ini, nanti caranya begini kan? Ini terbentuknya itu sebenarnya dari kongruensi ini tadi dah. Nah, ini. Dari definisi kongruensi ini. Jadi, ini. Himpunan bilangan bulat modulo 5 itu ya, atau yang dinosikan dengan Z5 ini terbentuk gitu ya dari himpunan bilangan bulat yang diberikan gitu ya relasi kongruensi modulo 5, bukan modulo M lagi karena ini kita sudah bicara bilangan bulat modulo 5 itu. Kita ambil contoh hasil langsung biar Anda nanti tidak terlalu bingung. Jadi himpunan bilangan bulat modulo 5 itu dia terbentuk dari himpunan bilangan bulat yang diberikan relasi kongruensi modulo 5. Jadi nanti begini ya urut-urutannya. Jadi himpunan bilangan bulat itu Z biasa ya. Jadi dalam himpunan bilangan bulat Z, kalau kita berikan relasi kongruensi yang seperti ini tadi, seperti yang saya jelaskan di atas kita bahas ini tadi, relasi kongruensi ini akan membentuk partisi-partisi di dalam Z5 tadi itu. Penjelasannya bagaimana Pak? Penjelasannya begini. Kita mulai dari partisi 0 gitu ya. Jadi ini partisi, ini bukan 0 biasa ya. Partisi 0 ini, perhatikan. Karena ini adalah partisi atau kelas yang memuat 0, maka ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah, pas 0 itu adalah, dia seluruh elemen dari Z, jadi ini, A di dalam Z itu ya, A anggota Z, demikian hingga, gitu ya. Nanti A itu kongruen gitu ya, dengan 0 modulo 5. Gitu saja. Jadi definisi dari himpunan 0 bar ini adalah, dia adalah himpunan yang berisi anggota-anggota A di dalam Z. Ingat ya, A itu masih variabel bebas, jadi bisa diisi dengan nilai berapapun. Ini syarat keanggotaan. Dengan syarat keanggotaan, maksudnya syarat keanggotaan itu berarti siapa saja sih yang masuk di dalam himpunan ini, yang dijelaskan di belakang ini. Yang masuk di dalam himpunan ini adalah A yang apa? A yang kongruen dengan 0 dalam modulo 5. Nah, Anda bisa menyebutkan sekarang yang paham? Bilangan-bilangan bulat yang kongruen dengan 0 modulo 5 itu berapa saja? Yang tahu, halo? 10, Pak. 5, 10. Oke, 5, terus tadi? 10. 0 itu sendiri ya enggak? 0 kongruen dengan dirinya sendiri enggak? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. 0, 5, 10 terus? 15. 15, 20. Dan seterusnya gitu ya. Minusnya kepake enggak? Halo? Kepakai, Pak. Berarti biar bagus saya tulis katakanlah mulai dari
minus 20 juga ya. Terus minus 15 itu minus 10, minus 5 dan seterusnya. Gini ya. Berarti ini adalah apa namanya? Bilangan-bilangan yang kongruen dengan 0 gitu ya. Paham belum? Paham, Mbak. Paham belum? Bilangan-bilangan yang kongruen dengan 0 pada modulo 5. Jadi ini 0 bar ini sebenarnya adalah partisi atau kelas yang memuat seluruh himpunan ini tadi, seluruh elemen-elemen ini tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke 1 gitu ya. Lanjut 1 di sini. 1, maka dia secara definisi adalah apa? A elemen Z, demikian hingga A itu berrelasi dengan 1 modulo 5 gitu ya. Jadi apa saja isinya A? Halo? Yang positif apa saja? 6. Apa? 1, 6, Sendiri, terus 6, 6, 11, 11, terus dan seterusnya, Pak. Min 16 6. dan seterusnya. Yang negatif berapa dah? Min 6. Nah nih, min 6. Min 6, betul. 4, Pak. Min 6 atau min 4? Min 4, Pak. Min 4, terus berapa? Apa? Min 9 mungkin, Pak. Ya, min 9, terus Min 14, min 14 dan dan seterusnya. seterusnya. Ya. Loh Pak, kok bukan min 6 dan seterusnya atau Pak? Lah saya bingung, mungkin ada yang, saya yakin ada yang bingung. Saya yakin ada yang bingung. Ini kan dia harus berrelasi dengan 1 toh, Cah. Dia harus berrelasi dengan 1 modulo 5 kan. Nah, syaratnya apa? A berrelasi dengan 1 modulo 5. A dikurangi 1 itu harus sama dengan A dikali 5. Betul nggak gini ya? Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Jadi syaratnya A itu kongruen dengan 1 modulo 5 itu adalah ketika A dikurangi 1 harus kelipatannya 5. Kalau Anda tadi memilih min 6 gitu ya. Kalau Anda memilih min 6, padahal ini min 6, kita cek apakah min 6 kongruen dengan 1. Ternyata gini nanti, Cah. Min 6 min 1 itu berapa? Minus 7. Apakah minus 7 itu kelipatannya 5? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan toh. Makanya tadi apa namanya? Min 6 itu bukan kongruen dengan 1 gitu ya. Justru min 4. Kenapa? Karena ini kita cek coba sekarang. Kalau min 4 berarti ini tadi masih tanda tanya ya. Ini. Min 4 karena ini min 4 min 1 berapa? Min 5, Pak. Nah, min 5 apakah kelipatannya 5? Iya, Pak. Ya, karena dia min 1 kali 5. Belum? Paham, Pak. Paham ya? Kenapa ini kok yang masuk justru malah min 4, min 9, bukan min 6 lah. Itu hati-hati nanti, karena ini sering salah gitu ya. Itu 1. Terus berikutnya setelah 1 adalah himpunan 2. Kan tadi harusnya ada 5 himpunan tadi, kita selesaikan sekalian gitu ya. 2 itu 2 strip, 2 bar, sorry. 2 bar itu artinya adalah A elemen Z dengan syarat keanggotaan A harus berrelasi dengan 2 pada modulo 5. Apa saja? Yang positif apa aja? 2, 7. 2, 7, 7, 12, 12, 11 dan seterusnya. Negatifnya berapa? Halo? Min 3. Min 3. Terus? Min 8. 8, terus? Min 13. 13 dan seterusnya. Paham ya? Paham, Pak. Oke, rambung ke sisa. Itu yang 2 bar. Sekarang yang 3 bar, yang kelasnya partisi 3.
Artinya seluruh elemen Z, A di dalam Z, di mana syarat anggotanya adalah A harus kongruen dengan 3 pada modulo 5. Berapa positifnya? 3, 8, 8, 13, 12, 18, negatifnya sekarang berapa? min 2, Min 2, terus? min 7, 7. min 12, Min 12. Ada lagi? Dan seterusnya ya pokoknya ya. Oke, kan ini masih ada kelas lain lagi yaitu 4 gitu ya. Sekarang 4. Nah, 4 perhatikan di sini artinya adalah A semua A elemen Z tapi dengan syaratnya A yang harus kongruen dengan 4 gitu ya. Ini berarti berapa saja positifnya? 4, 9, 9, 9 terus 14, 14 terus 9, 19. Negatifnya berapa? min 1, Pak. Ya, min 1 ya. Terus min 6, min 6, 11, 11. Terusnya itu ya, paham ya? ya, Pak. Oke. Kira-kira masih ada kelas lagi nggak? 5 ada nggak 5? Ya ada. Oke. Ya. Kita cek aja nggak apa 5 gitu ya. Berarti kan seluruh elemen A yang tadi kongruen dengan 5 berarti berapa? Tandanya ada berapa? 0 gitu ya. Ya nggak? Karena 5 min 0 kan kelipatan 5 tuh. Ya nggak? Ya Pak. Terus Iya. 5 terus 10, 10 terus 16, 14. Negatifnya min 5, 5 terus 10, min 10, min 10 min 15, 15 dan seterusnya gitu ya. Nah ternyata min 5 ini podo karo iki dah. Iya nggak? iya, Pak. Sama kan dengan yang kelasnya 0 ini tadi. Ini. Yang 0 ini dengan 5 ini sama toh? Iya nggak? sama Pak. iya Pak. Nah, jadi ternyata ini balik lagi. Ini akan sama dengan ini dah. Sama dengan 1 bar. Terus 6. 6 nanti kira-kira akan sama dengan berapa? Oh Pak, itu yang 5 samanya 0 bar ya Pak? Oh, sorry. 0 bar, betul. Terus yang 6 sama dengan 1 bar. 1, Iya. Pak. 1 bar. 7 sama dengan 2 bar. 2 dan seterusnya. Gitu ya, paham ya? Berarti ini sudah nggak perlu dianggap. Maksudnya karena ini sudah terwakili oleh 1 bar, ini kita anggap tidak usah dipakai. Cukup sampai yang bagian ini saja berarti sekarang. Nah, gini ya. Ini kenapa Pak nggak dipakai nanti nangis gitu ya, kasihan. Bukan nggak dipakai, tapi ini mubadir menuliskan kelas yang sama lagi, padahal sudah tertuliskan di sini itu ya. Sia-sia lah mubadir gitu ya. Jadi ini dalam himpunan bilangan bulat, kalau kita berikan relasi kongruensi modulo 5, itu akan memunculkan 5 kelas ekuivalensi ini. 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, dan 4 bar. Dan kalau kita lihat di sini, perhatikan, menurut Anda, ada nggak elemen bilangan bulat yang tidak masuk di salah satu ini? Apa semuanya akan termasuk di antara salah satu ini menurut Anda? Halo? Semua elemen bilangan bulat itu sudah include ke dalam salah satunya atau ada yang tidak? Sudah include Pak. Sudah ya? Ini kan mulai dari 0 kan, 0 di sini, 1 di sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Negatifnya juga gitu kan ya. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, semua di sini. Terus saya tanya kepada Anda, apakah ada di antara kelas ini, partisi ini yang saling beririsan? Halo? Tidak ada Pak. Sepertinya tidak, Pak. Nggak ada ya. Jadi ini saling benar-benar terpisah ya ini ya. Tidak ada yang beririsan kan? Artinya tidak ada satu elemen, satu bilangan yang terletak pada 2 atau lebih himpunan, ada nggak? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Itulah yang disebut dengan kelas saling asing, partisi gitu ya. Itu penjelasan dari tadi yang sudah disebutkan tadi itu, di sini tadi. Mana tadi? Ini.
relasi ekivalensi. Jadi tadi kan sudah kita buktikan bahwa relasi kongruen modulo itu adalah relasi ekivalensi. Maka sesuai teorema ini, dia juga akan mengakibatkan adanya partitioning, pempartisian atau penggolongan gitu ya, sehingga himpunannya akan terbagi menjadi himpunan bagian yang masing-masing itu tidak kosong, ini yang tidak ada yang kosong, tidak ada himpunan kosong. Terus dan saling asing tadi, saling asing, tidak ada yang saling beririsan. Satu pun nggak ada bilangan himpunan yang saling beririsan, nggak ada. Terus demikian hingga setiap anggota dari himpunannya pasti akan terletak pada satu dan hanya satu gitu dari anggota kelas partisinya. Artinya setiap anggota bilangan bulat itu pasti terletak di antara salah satu ini dan pada satu-satunya kelas itu gitu. Maksudnya kalau dia sudah terletak pada 0, misalkan ini 10 atau 5 ini, dia sudah terletak pada kelas 0 atau partisi 0, ya sudah di situ aja, dia nggak mungkin akan terletak pada kelas atau partisi yang lainnya. Sampai sini udah paham belum? Paham, Mbak. Paham ya? Paham. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Halo? Tidak, Pak. Tidak ya? Sudah jelas? Sudah, oke, baik. Karena nggak ada pertanyaan, sudah hampir 5:30, nggak usah banyak-banyak lah, sampai sini dulu nggak apa. Pelan-pelan, tapi yang penting Anda paham ya. Tadi berarti kita sampai di sini, ini bahwa himpunan bilangan bulat ini tereduksi modulo M. Nah ini, jadi nanti tergantung ini ya, modulonya aja. Saya tanya sekarang kepada Anda, kalau ini modulo 3, kita akan punya berapa kelas partisi? 3, Pak. Apa aja itu? 0, 1, 2. Kalau ini modulonya modulo 2, kita punya berapa kelas partisi? 2. Apa itu? 0, 1. Udah paham ya berarti ya? Insya Allah. Paham. Nah, itu maksudnya tentang tadi pempartisian yang disebabkan oleh relasi ekivalensi, khususnya tadi relasi kongruensi bilangan bulat modulo tadi itu. Maka tadi kalau ZM ya nanti berarti isinya adalah ini 0, 1, 2, 3 sampai kelas M-1 gitu kan ya. Karena kalau ini 5 kan sampai 4, kalau 3 sampai 2, kalau 2 sampai 1. Berarti kalau ini ZM itu berarti ini sampai M-1.